Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Haji Imron Rosadi, yang saya hormati Bapak Sekda Bapak Rahmat Sutrisno, yang saya hormati sahabat-sahabat dari Forkominda, ada Bapak Kajari, Bapak Tommy, selamat datang Pak di Kabupaten Cirebon, welcome to the jungle. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Adi, Bapak Kepala Baplit Bangda, dan Ibu Wijayanti dari Polres Kabupaten Cirebon. Supaya suasananya nggak terlalu formal, terlalu tegang, kita berpantun dulu Pak Dandim. Berakit-rakit ke Cibulan, berenang-renang ke Anjatan. Bapak Presiden Jokowi sudah mikir gimana caranya Indonesia bisa terbang ke bulan. Kita di Cirebon hari ini masih sibuk mikirin sampah dan mutasi jabatan. Saya bercanda Pak Bupati, biar nggak tegang aja. Makna dari pantun yang saya sampaikan sederhana. Sudah saatnya kita berubah. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan ke depan, hal-hal yang sekiranya kecil bisa kita hilangkan, hal-hal yang bermasalah kita urai, dan kita hari ini harus bersatu padu untuk membangun Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang luar biasa. Kenapa Kabupaten Cirebon harus dibangun? Harus diakselerasi pembangunannya, karena hari ini menurut banyak data statistik Kabupaten Cirebon adalah kabupaten yang dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal. Tadi Bapak Kepala Baplit Bangda menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon termiskin kelima se-Jawa Barat. Ini tantangan, dan tantangan ini harus bisa kita urai, kita jawab. Bagaimana caranya setelah kepemimpinan Bapak Bupati Imron Rosadi tahun 2024, Kabupaten Cirebon sudah tidak masuk ke dalam kategori kabupaten termiskin. Ini bisa kita lakukan jika kita bersatu. Kita bersatu bagaimana saling bersinergi untuk membangun Kabupaten Cirebon. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan kajian bersama. Yang pertama soal visi Kabupaten Cirebon. Nah, ini saya menganggap visi ini penting. Kenapa penting? Kalau saya jalan-jalan ke Bank BJB, saya masuk ketemu dengan Pak Satpam. Pak Satpam yang ada di Bank BJB membuka pintu dengan riang gembira menyambut kedatangan saya. Selamat datang, apa perlunya Bapak? Gitu. Sehingga saya merasa nyaman. Apa makna ini yang dilakukan Satpam? Apa kaitannya Satpam dengan visi Bank BJB? Gitu kan? Ini benang merahnya jelas. Satpam menjadi sangat ramah karena dia harus memuaskan pelanggan. Dia harus memuaskan customer gitu kan. Itu adalah bagian kecil. Jadi si Satpam ini paham visinya Bank BJB sehingga dia tahu bagaimana membantu bank itu menjadi bank yang maju. Saya sering keliling ngobrol dengan teman-teman dari pemerintah daerah. Pak Bupati saya tanya, teman-teman eselon 4, eselon 3, teman-teman tahu nggak sih visinya Pak Bupati Cirebon gitu? Oh ya, pokoknya Cirebon makmur lah gitu. Jawabannya sekenanya gitu kan. Ini menurut saya persoalan. Bagaimana teman-teman di eselon 3, eselon 4 bisa membantu
pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misinya. Kalau pemahaman tentang visi dan misinya ini belum utuh. Saya coba uraikan. Pada tahun 2014, visi dan misi Kabupaten Cirebon kurang lebih begini. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera. Itu visi kita tahun 2014. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera. Kemudian visi kita di visi Pak Bupati Imron di tahun 2020, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Saya melihatnya frame-nya masih sama. Ini visi ini kuat, menurut saya visi ini kuat. Hanya perubahannya diksi adil dan sinergi sudah tidak ada di tahun 2020. Ini kenapa Pak Sekda adil dan sinerginya hilang? Mungkin karena dimutasi Pak Sekda ya kemarin, Pak Adil ya. Yang ingin saya sampaikan bukan itu. Yang ingin saya sampaikan, apa kira-kira benang merah visi Kabupaten Cirebon dengan visinya Jawa Barat? Visi misinya Kabupaten Cirebon dengan visi misinya Jawa Barat. Saya coba buka-buka gitu, dokumen yang ada disusun oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil. Apa sih yang ingin dicapai oleh Jawa Barat dalam 5 tahun ke depan? Saya melihat sesuatu yang exciting gitu. Ada 9 prioritas utama dalam visinya Pak Ridwan Kamil. Yang pertama, bahasanya sederhana dan tajam. Akses pendidikan untuk semua. Apa makna dari akses pendidikan untuk semua? Pak Ridwan Kamil ingin memastikan di setiap kabupaten harus ada 1 universitas. Yang kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan. Apa maksudnya desentralisasi pelayanan kesehatan yang diinginkan Jawa Barat? Programnya adalah Posyandu Juara. Pembangunan dan perbaikan RSUD yang ada di semua kabupaten. Jelas terukur. Yang ketiga apa? Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Isinya apa? Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Pak Ridwan Kamil ingin membangun banyak inkubator bisnis di setiap kabupaten kota. Kemudian yang lain apa? Program yang kelima dari Pak Ridwan Kamil, visi misinya pesantren juara. Wah, ini udah langsung nih, tajam nih. Saya memaknai bahwa membangun Kabupaten Cirebon yang agamis, ini langsung to the point, pesantren juara. Apa yang dilakukan? Banyak kaitannya dengan pesantren juara. Program berikutnya apa? Infrastruktur untuk konektivitas wilayah. Uraiannya apa? Pak Gubernur ingin membangun jalur kereta antar kota, membangun pelabuhan, membangun transportasi sungai, dan membangun transportasi di perkotaan, mass rapid transport. Nah, kemudian yang lain apa? Gerbang desa, subsidi, dan inovasi pelayanan publik. Yang ingin saya tekankan di sini apa? Jawa Barat benang merahnya harus jelas dengan Kabupaten Cirebon. Salah satu programnya contoh, Pak Ridwan Kamil ingin membangun 1 destinasi pariwisata unggulan kelas nasional di setiap kabupaten. Apa yang kita siapkan nih? Yang kita sambut dengan programnya Jawa Barat, mau membangun 1 destinasi unggulan kelas nasional di setiap kabupaten, 1 di Cirebon. Apa yang ingin kita sinergiskan nih? Jangan sampai Pak Gubernur bikin program, kita nggak nyambung. Ketika dia bikin program, mungkin kita pikirkan aksesibilitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal penting yang ingin kita sampaikan adalah harus jelas program hulu hilir, visi Pak Jokowi, visinya Jawa Barat, visi kabupaten, visi RKPD sampai dengan DIPA yang kita susun, nyambung apa enggak gitu. Benang merahnya harus jelas dan kita harus punya ukuran yang konkret gitu ya. Nah sekarang tadi Pak Kaban menyampaikan isu-isu strategis. Dan isu-isu strategis ini dari 2014 masih sama. Apa? Yang pertama pengangguran dan kemiskinan. Kita
angka penganggurannya ini tertinggi se-Jawa Barat. Alhamdulillah, rekor. Nah, kemiskinannya nomor 5 se-Jawa Barat menurut Pak Kaban. Terus target kita apa? Kita kan punya uang nih 3,5 triliun. Tadi kata Pak Kaban proyeksinya 3,9 triliun. Oke, 3,9 triliun itu bisa menciptakan berapa kesempatan kerja setiap tahun? 3,9 triliun itu bisa menciptakan berapa entrepreneur baru setiap tahun. Kita harus punya ukuran. Kalau kita nggak punya ukuran, bagaimana kita bisa mengentaskan pengangguran? Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan? Ini penting supaya teman-teman SKPD punya ukuran yang jelas. Ini teman-teman Dinas A, Dinas B dikasih anggaran sekian. Apa kaitannya dengan visinya Pak Bupati supaya Kabupaten Cirebon sejahtera? Sejahtera itu nggak nganggur, nggak miskin. Harus jelas ukurannya. Kalau nggak ada ukurannya, bahasanya tetap sama. Perluasan kesempatan kerja normatif. Perluasannya seberapa luas? Pak Gubernur berani menulis angka jalan penghubung konektivitas di Jawa Barat 100% harus bebas berlubang dan mulus. Minimal berani dulu. Walaupun saya kemarin kecelakaan di jalan provinsi nabrak lubangnya Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi itu kan masalah. Untung bukan jalan kabupaten, Pak. Kalau jalan kabupaten kita komplain sama Pak Bupati. Ini isu strategis yang pertama, pengangguran dan kemiskinan. Kita harus punya target yang jelas. Kapan pengangguran selesai, kapan kemiskinan selesai. Kita ingin dorong program Pak Bupati, kita ingin Pak Bupati sukses, dan supaya Pak Bupati sukses, para OPD harus jelas target kinerjanya. Yang kedua yang disampaikan sama Pak Kaban tadi, isu strategisnya adalah soal kesehatan. Apa sih yang ingin kita capai di ruang kesehatan? Kalau bahasanya kita masih tentang promotif, preventif, kuratif, ini kan umum. Dari zaman Pak Harto bahasanya udah begitu. Kabupaten Cirebon ingin UHC, Universal Health Coverage, di mana semua orang miskin di Kabupaten Cirebon bisa mengakses pelayanan kesehatan dan gratis. Gimana caranya? Sekarang PBI, bantuan BPJS dari pusat udah di-cut 260.000 jiwa. Dan mengkatnya seenaknya saja gitu kan. Ada yang bapaknya dapat BPJS, anaknya nggak dapat BPJS. Ya emang begitu gitu. Ada yang bapaknya dapat BPJS, anaknya dapat BPJS, tetangganya nggak dapat BPJS, padahal lebih miskin. Nah, ini persoalan. Sekarang nih kita punya duit 3,9 triliun. Masa sih kita mengalokasikan 30 miliar saja nggak bisa supaya masyarakat Kabupaten Cirebon bebas ke rumah sakit kelas 3 gitu kan. Alasannya karena kita nggak bisa bikin program yang sama dengan yang dibuat oleh BPJS. Memang undang-undangnya seperti itu, harus kita cari solusinya. Nggak apa-apa, 2 rumah sakit kita bikin rugi saja. Tinggal nanti kita tambahkan modalnya. Misalnya ini harus difikirkan. Visi Kabupaten Cirebon adalah melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Kita ada duitnya tapi kita belum punya caranya. Gimana caranya semua masyarakat terjamin kesehatannya? Ini isu yang kedua. Isu yang ketiga soal pendidikan. Kita bicara soal pendidikan yang berkualitas. Sementara 8.000 orang guru honorer, kesejahteraannya tidak kita pikirkan. Pak Guru kan PNS nih, ASN. Gajinya berapa? Ya lumayan lah, di atas 5 sebulan. Berapa jam seminggu ngajarnya? 24 jam seminggu. Nah ini teman-teman saya pada komplain. Jadi guru honorer sudah berapa tahun? Jadi guru honorer sudah 12 tahun Kang. Berapa gajinya? 300.000 sebulan. Seminggu berapa jam ngajarnya? Ngajarnya 24 jam. Yang ini 24 jam seminggu, yang ini 24 jam seminggu. Tapi ada gap yang luar biasa. Kalau masuk dalam kategori Gini rasio yang disampaikan Pak Kaban tadi 3,5, ini Gini rasionya ini 10,7 nih kayak.
karena gapnya terlalu tinggi. Gimana caranya? Kita kan punya uang. Kita ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jangan sampai karena gajinya cuma 300.000 pendidikannya jadi nggak berkualitas. Ini harus kita pikirkan gimana caranya tenaga honor minimal bisa dapat 1 juta lah. Supaya dia nggak mikirkan yang lain gitu kan. Ini isu yang ketiga. Kemudian isu yang keempat. Nah, isu yang keempat ini soal infrastruktur. Soal infrastruktur. Nah, soal infrastruktur ini menarik. Kita belum pernah memikirkan soal perluasan wilayah. Katanya orang Losari, orang Lemah Abang kalau mau ke Sumber harus lewat kota Cirebon. Wah, ini keluar kota dulu nih. Orang Kapetakan, orang Suranenggala kalau mau ke Sumber harus lewat Kerucuk, lewat kota Cirebon. Ini persoalan. Saya kira pemerintah daerah harus mulai memikirkan perluasan Kabupaten Cirebon, perluasan wilayah gitu kan. Harus menata, membuat jalan lingkar Sumber, jalan lingkar kabupaten, agar aksesibilitas orang-orang dari kabupaten ke kabupaten menjadi lebih mudah. Saya lihat data tahun 2015, 2016 panjang jalan di Kabupaten Cirebon itu kurang lebih 1.204 km. Data terakhir tahun 2019 panjang jalannya masih sama 1.204 km. Artinya selama 3 tahun belum ada penambahan jalan. Sementara mobil bertambah terus gitu kan. Kita harus mulai memikirkan pengembangan Kabupaten Cirebon. Nah, yang berikutnya soal kaitannya pembangunan infrastruktur industri. Nah, ini menarik ini. Salah satu cara untuk menciptakan banyak kesempatan kerja kan industrialisasi harus dibangun. Buktinya apa? Kita lihat PDRB tahun 2014, tahun 2015, komponen utama yang paling signifikan adalah sektor pertanian, hampir 7,8%. PDRB tahun 2000 yang sama untuk sektor industri pengolahan hanya 3,4% atau 3,5%. Tapi kita lihat PDRB 2008, sektor pertanian sudah turun, sudah sunset menjadi 6, sekian persen gitu. Tapi sektor industri naik hampir di atas pertanian. Artinya apa? Kecenderungan untuk industrialisasi semakin meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berapa investasi yang bisa kita undang ke Kabupaten Cirebon? Ini menentukan seberapa besar industrialisasi bisa kita bangun. Dari data, ini dari data. Saya nggak sempat menyiapkan slide sih karena saya kira nggak pakai slide gitu. Tahun 2019, 2018 ini rata-rata nilai 2019 investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon kurang lebih sekitar 800 miliar. Ini kecil sekali. Coba kita lihat data ke belakangnya. Tahun 2018 investasinya hampir 2 triliun. 2017 kurang lebih sama 800 miliar. Tapi kalau kita lihat tahun 2015, investasi yang masuk ke Cirebon hampir 15 triliun. Ini data statistik gitu kan. Artinya apa? Di tahun 2015 kita bisa menarik investasi hampir 15 triliun. Sekarang kalau target 2020, 2021 targetnya masih 800 miliar sampai 1 triliun, gak akan kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Saya merekomendasikan Pak Bupati, kita bikin target yang tinggi lah. Bagaimana kita menarik investasi dari luar Cirebon masuk ke dalam Cirebon untuk akselerasi pembangunan. Kalau tahun 2015 bisa 15 triliun, kenapa kita nggak bisa pasang target yang sama? 2021, 22, 23 rata-rata harus 15 sampai 20 triliun per tahun. Saya yakin akselerasi pembangunan akan luar biasa dan kita bisa bersinergi bagaimana caranya gitu kan. Kalau kita sendiri-sendiri saya yakin ini tidak akan pernah bisa tercapai. Yang berikutnya saya tadi baca dari paparannya Pak Kaban bahwa semangat tema yang ingin kita usung dalam pembangunan penyusunan RKPD tahun 2021 adalah pengembangan infrastruktur untuk
meningkatkan akses terhadap layanan dasar, daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil. Jelas di sini kok arah yang ditekankan oleh Pak Kaban adalah meningkatkan daya tarik investasi. Tapi ukurannya harus jelas. 2015 bisa 15 triliun, sekarang juga minimal harus sama dong. Masa kita turun? Penting untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin yang terakhir sebagai kesimpulan, kita harus mulai mengurangi hambatan-hambatan yang ada di kita. Ini otokritik buat kita semua ya. Buat saya di legislatif, Pak Bupati di eksekutif. Yang pertama, banyak regulasi yang tumpang tindih. Ini harus kita evaluasi. Regulasi yang tumpang tindih. Pak Jokowi punya program Omnibus Law. Semua perda-perda yang saling tumpang tindih, saling menguatkan ego sektoral, ini kita mulai kurangi. Yang kedua, ini mohon maaf ini, keterkaitan antara hulu dengan hilir. Ini banyak yang nggak match, banyak yang lemah. Visi misinya Pak Bupati strong, kuat. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi ketika kita lihat di DIPA, gitu, ketika kita lihat di RKA, ini kok nggak nyambung dengan visi misinya Pak Bupati. Ini persoalan gitu kan. Kita ingin memastikan benang merah yang jelas bahwa semua yang dilakukan oleh RKPD, semua yang dilakukan oleh OPD terkait langsung dengan visi misinya Bupati. Jelas benang merahnya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah kita masih terlalu parsial. Ego sektoralnya tinggi dan orientasinya terlalu administratif. Kita dikasih anggaran 20 miliar. Orientasinya penyerapan anggaran baik, sesuai aturan dan tidak diperiksa BPK. Ini kan masa lalu. Hari ini orientasinya harus kita rubah. Kalau tidak ada outcome yang jelas, kalau tidak ada dampak yang jelas, kalau tidak ada impact yang jelas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai visi misinya Bupati, ngapain program itu dijalankan kalau hanya untuk menghabis-habiskan biaya? Harus jelas ukurannya. Pak Bupati udah tetapkan visi misinya 1, 2, 3. Pastikan anggaran yang kita punya mencapai ke titik itu. Kalau orientasinya hanya menghabiskan anggaran, mohon maaf, Kabupaten Cirebon hari ini butuh berubah. Kita harus mengakselerasi pembangunan dan kita disumpah, Pak Bupati disumpah, teman-teman semua dengan jabatannya disumpah untuk bagaimana menjalankan amanah, dan saya yakin kita semua punya niat baik yang sama untuk Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Nah, saya kira mungkin itu ya. Jadi harapan saya Musrenbang Kabupaten ini kita bisa mengunci di sektor pendidikan, kesejahteraan guru honorer jelas. Di sektor kesehatan, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin jelas. Investasi yang 3,9 triliun jelas bisa menyelesaikan pengangguran, bisa mengentaskan kemiskinan. Apakah kita mau menciptakan 10.000 kesempatan kerja setiap tahun? Apakah kita mau menciptakan 10.000 entrepreneur dalam 4 tahun ke depan? Monggo hitung-hitungannya dikaji lebih dalam lagi. Kemudian infrastruktur juga harus jelas, bagaimana 100% konektivitas antar kecamatan clear dalam kondisi mantap. Kalau saya lihat di RPJMD-nya Pak Bupati baru 46% yang mantap. 54%-nya belum mantap, ada yang sedang, ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat. Ini tantangan kita. Dan infrastruktur yang penting lagi, infrastruktur pariwisata. Kita harus membangun destinasi dan infrastruktur pariwisata, ini penting sekali, dan harapan kita ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Yang terakhir soal industrialisasi, pastikan kita bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Kabupaten Cirebon, dan ini semua bisa kita lakukan jika kita semua bersinergi. Kita tidak jalan sendiri-sendiri, jangan sok hebat, jangan sok pintar. Kita sama-sama manusia yang punya banyak kekurangan, tapi kebersamaan bisa memastikan Kabupaten Cirebon keluar dari ketertinggalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena dibukanya dengan pantun, tutupnya dengan pantun nih Pak Bupati.
Witing tresno jalaran soko mangan terasi made in Sindang Jawa. Sahabatku Sekda Bapak Rahmat Sutrisno, segera benahi birokrasi untuk Cirebon yang istimewa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.